Dalam video hari ini, kita bakal ngebedah 6 konsep komunikasi yang gue jamin itu bakal bikin lo dari yang awalnya sering ngerasa malu, gak pede, gugup saat komunikasi, jadi jago berkomunikasi, pede saat ngobrol, tanpa rasa malu ataupun rasa gugup, dengan siapapun, bahkan sampai bisa ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan topik sama sekali. Dan tenang aja, pasti lo mikir kayak, ada siapa nih muncul di YouTube gue ngajarin tentang ilmu komunikasi gitu kan. Kenalin dulu, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang Science Communication atau ilmu komunikasi. Gue juga udah ngebantu 1.000 orang lebih lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Melalui platform EduTech gue yang udah gue dirikan 9 bulan lalu. Bahkan gue juga sering banget diundang menjadi pembicara dalam acara yang bahkan disponsori oleh Kemenpora atau Kementerian Indonesia, perusahaan-perusahaan swasta, brand, dan masih banyak banget lain. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan aspek video hari ini. Terus kalau gitu, Bang, 6 konsep ilmu komunikasi yang bakal mengubah kehidupan gue ini banget, itu ada apa aja? Gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah menjadi tertarik, membuat lo menarik. Nah, ini pelajaran yang gue pelajarin dari dulu banget pas gue baru tahun-tahun awal belajar komunikasi bahkan. Ini pertama kali gue dapetin dari bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, tapi sekarang pas gue udah mulai berdewasa gitu di ilmu komunikasi, gue juga menemukan banyak banget riset-riset psikologi yang ternyata membuktikan bahwa kalau lo menjadi tertarik kepada orang, lo bakal menarik bagi orang tersebut. Nah, Bang, pertama, definisikan menjadi tertarik kepada orang. Gini, menjadi tertarik kepada orang adalah ketika lo ketemu sama seseorang, lo tuh nggak lagi fokus kepada diri lo sendiri. Kan kadang ada kan kecenderungan kita kalau kita masih ngobrol sama orang, kita sering ngerasa kayak, kapan nih orang berhenti ngomong, gue pengen gantian ngomong gitu kan, gue pengen menyatakan opini gue, pendapat gue. Jadi, lo tuh sebenarnya nggak tertarik kepada orang tersebut. Tapi lo itu hanya sekedar mendengarkan dia, hanya untuk menunggu gantian ngomong doang. Jadi lo sebenarnya tuh pengennya didengerin malah sama orang tersebut. Nah, menjadi tertarik itu kebalikan dari hal ini. Lo fokus mendengarkan apa yang dibicarakan, fokus ngelakuin eye contact sama orang tersebut, dan lo juga lebih banyak nanya. Kayak contoh, misalkan nih ya, awal-awal lo misalkan nanya ke dia kayak, oh bro, lo emang lo kuliah di mana? Oh gue kuliah di UPH. Oh lo kuliah di UPH, oh gue juga sama, gue juga pernah tuh ada teman gue, dia kuliah di UPH juga. Oh gue kalau misalnya denger tentang UPH tuh bro, nah itu gue tuh fokusnya ngomong, menyatakan opini atau pendapat gue. Tapi kalau gue tertarik sama lawan bicara gue lebih banyak nanya, kayak misalkan, oh lo di UPH bro, oh I see, gimana selama di UPH, temennya seru gak? Oh lo tapi di UPH kamu jurusan apa? Nah itu gue lebih banyak nanya. Selain itu, yang keempat lo juga bisa mempraktekkan yang gue sebut sebagai mirroring 3 kata terakhir dalam bicara. Ini sih benar-benar efektif banget buat bikin siapapun jadi betah ngobrol sama lo. Bang, mirroring 3 kata terakhir itu maksudnya gimana bang? Kayak gini, misalnya gue lagi dengerin lo, dan lo terakhir bilang kayak, iya kan kemarin gue lagi pergi tuh bro ke Bandung. Nah, gue ngucapin ulang kata misalkan, ke Bandung. Terus, nah gue ambil satu kata lo, Bandung. Terus misalnya bilang lagi kayak, iya terus pas gue di Bandung itu gue, biasalah bro, gue ada masalah sama pacar gue. Oh, jadi lo ke Bandung terus lo lagi ada masalah sama pacar lo. Terus. Nah, jadi gue ngambil kata terakhir. Bang, kenapa ini efektif? Karena ketika lo mengucapkan kata terakhir yang diucapkan sama lawan bicara, itu menunjukkan kepada lawan bicara bahwa lo benar-benar mendengarkan dia. Dan kalau lo pengen bikin siapapun yang ada di depan lo, baik itu pengusaha, karyawan, teman, siswa, mahasiswa, guru, dosen, siapapun itu, kalau lo pengen bikin orang tersebut ngobrol berjam-jam sama lo, betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam bahkan, lo harus membuat mereka merasa mereka itu didengarkan oleh lo. Dan lo bakal bikin mereka merasa didengarkan oleh lo kalau lo mempraktikkan hal-hal yang tadi gue mention dalam chapter pertama ini. Nah itu yang pertama, kalau lo pengen bikin siapapun menjadi tertarik kepada lo, ngobrol sama lo sampai berjam-jam, bahkan suka sama lo bisa mempraktikkan bagian dari menjadi tertarik kepada orang lain. Yang kedua, itu adalah hukum timbal balik dalam hubungan. Jadi gini, gue punya sedikit sebuah cerita. Nah, jadi dalam bukunya Robert Cialdini, Influence, yang ditulis sama Robert Cialdini, itu dulu ada sebuah kisah yang diceritakan di mana ada seorang agen CIA, atau lo misalnya, bang CIA itu apa? Itu kayak mata intelijen gitu loh, kayak sebuah mata-mata spy gitu. Intinya dia buat dapetin data lah. Nah, jadi waktu itu CIA ini dari Amerika atau United States, dia tuh pengen cari informasi di negara Afghanistan. Nah, gue lupa konsepnya tuh buat kayak terorisme atau apalah. Intinya dia butuh data dari orang-orang lokal setempat. Nah, ketika si CIA-nya ini datang ke Afghanistan,
Intinya kan ada orang-orang yang, lo tau gak kalau di Indonesia tuh kayak tetua-tetua desa lah. Jadi yang dia memang bisa tahu seluruh kejadian yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, pas dia ketemu sama si tetua desa ini tuh sebenarnya nggak pengen ngasih informasi. Ya iya dong, kayak dia takut lah. Kayak takut misalkan ntar dia dikiranya, oh apa pengkhianat atau mungkin apa. Intinya dia takut untuk ngasih informasi. Oke, dan itu semua nggak masalah, karena itu wajar, itu bagian dari manusiawi. Nah, tapi ketika si agensi A ini ngobrol sama si tetua desa ini, dia ngelihat bahwa si tetua desa ini punya 4 istri. Dan dari 4 istri ini, dia ngelihat, wah, 4-4 itu lagi ngalami penyakit, lagi sakit mereka berdua. Nah, kebetulan dia ngelihat sakitnya itu apa, dia tahu obatnya itu apa. Karena di Amerika kan mungkin lebih lengkap secara facility medicine ya. Akhirnya pas dia kembali lagi ke si tetua desa ini, dia kasih obat ke si tetua desanya untuk istrinya. Dan lo tahu apa? Gak lama kemudian, minggu depan pas dia balik lagi, berarti kan harusnya udah dicobain obatnya dong, istrinya sembuh, dan si tetua desa itu langsung ngerasa ke sisi ini, gue kasih deh informasi yang lo butuhin. Nah, itu namanya hukum timbal balik. Jadi kalau lo penasaran bahwa hukum timbal balik ini itu mengatur kehidupan manusia. Jadi ketika lo dan seseorang itu berteman, ada sistem yang namanya hukum timbal balik atau balas budi. Jadi semakin banyak perbuatan baik yang lo lakukan terhadap seseorang, maka semakin besar kecenderungan mereka itu untuk membalikan atau membayar ulang lah. Ibaratnya mereka tuh bayar utang budi lah ke lo. Nah, itu macam-macam bentuknya. Kayak misalkan pas lagi di SMP, ada anak dibully misalkan, dan lo tuh ngajak dia berteman, lo suportif ke dia, lo tuh baik ke dia. Dan ketika lo tumbuh dewasa misalkan, dan lo lagi cari kerja, ternyata dia adalah seorang foundernya misalkan. Nah, akhirnya dia karena dia ngerasa, oh gue pernah dibantuin sama lo, dia akhirnya menerima lo di perusahaan tersebut. Ini namanya hukum timbal balik. Tapi bang, poinnya itu apa bang dalam kehidupan komunikasi? Gini, poinnya adalah lo harus sebisa mungkin punya mindset, gue harus ngebantu orang-orang di sekitar gue. Yes, kayak literally misalnya kayak misalnya gue punya teman influencer nih, ya. Gue bakal berusaha mempertanyakan kurang lebih apa yang bisa gue bantu ke dia. Bahkan gue tanya langsung kayak, anytime lo butuh bantuan gue, kalau itu dalam ranah gue, baik itu misalkan buat marketing, atau lo pengen minta masukan gue atau gimana, feel free tanya gue aja, gue bakal berusaha bantu lo sebisa mungkin. Nah, ketika lo punya mindset untuk ngebantu orang, secara tidak langsung, ini secara tanpa intensinya ya, lo bakal menciptakan sebuah hukum timbal balik dalam diri semua orang. Bang, bener gak sih bang? Kayak kan setiap orang ada aja bang yang kayak gak tahu diri. Betul, gak semua orang tahu balas budi. Tapi poin adalah, dari 100 orang, kalau lo bertindak baik terhadap 100 orang ini, sering ngebantu mereka, support mereka baik secara emosional, secara fisikal, secara usaha, secara apa, dari 100 orang ini, kemungkinan besar, misalkan kalau lo berbuat baik ke mereka, mungkin ada 60 orang yang siap ngebantu lo ketika lo lagi susah. Tapi kalau misalkan lo gak pernah berbuat baik sama sekali, mungkin dari 100 orang ini, cuma sekitar 20 orang yang bakal ngebantu lo. Jadi poinnya adalah, lo harus punya mindset, give, atau bantu. Yang ketiga, itu adalah orang suka sama orang yang mirip dengan mereka. Nah, ini konsep komunikasi yang menurut gue itu penting banget. Jadi gini, dulu pas gue lagi zaman lulus SMA, gue itu kan masih bingung, kayak gimana ya cara gue bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Itu dulu punya masalah, kayak gue kurang pede lah sama kemampuan komunikasi gue. Jadi gue ngerasa gue gak bisa nyambung ngobrol sama orang. Terus gimana kalau gue harus dalam hubungan bisnis, gue kerja sama partner bisnis, gue di interview kerja, gimana caranya nih? Nah, akhirnya dari sana gue masih ingat banget, gue baca sebuah buku, itu namanya Larry King, Seni Berbicara dengan Siapapun dan Dimanapun, kalau nggak salah judulnya itu. Dan dari sana gue menemukan satu konsep komunikasi yang sampai sekarang itu mengubah kehidupan gue banget, yaitu adalah pada dasarnya orang itu suka sama orang yang mirip dengan mereka. Bang, ini maksudnya apa bang? Gini, kalau lo lihat, setiap orang itu kan punya hal-hal yang mereka sukai. Bener dong? Lo sama gue punya hal yang sama-sama kita sukai. Oke. Dan itu mungkin nggak sama. Kalau gue suka boxing, mungkin lo nggak suka boxing, tapi mungkin lo suka sepak bola. Nah, poinnya yang sering gue lakuin terhadap orang-orang di sekitar gue adalah, kalau gue tahu lo suka bola dan gue suka boxing, gue bakal lebih banyak ngajak lo ngobrol di topik bola. Kalau misalnya, oh bang, gue gak suka bola, gue sukanya marketing. Oh, gue bakal ngajak lo ngobrol di topik marketing. Nah, bang, kenapa kayak gitu? Karena gini, dalam otak manusia, itu ada bagian otak yang namanya amigdala. Bang, ini apaan? Oh, rumit. Intinya, dia bagian otak lah. Nah, gue bakal jelasin fungsinya aja ya. Amigdala ini, itu fungsinya adalah untuk mengenali orang yang ada di depan kita, yang kita lihat pakai mata, dan dia bakal muncul kayak dia lawan atau dia kawan.
Kalau dia lawan, kita antara kita pukul dia atau kita lari. Kalau dia kawan, oke, kita lebih bisa nyaman sama dia, nerima opini dia, nerima masukan dia, ngelakuin apa yang dia minta, dan segala macamnya. Dia hal-hal positif lah. Nah, tapi problemnya adalah amigdala ini tuh sifatnya nggak sadar. Jadi berjalan secara tidak sadar. Jadi otak lo bakal mengklasifikasikan orang di depan lo tuh lawan atau kawan sebagai tidak sadar. Secara tidak sadar. Nah, Bang, berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kemiripan. Bang, tingkat kemiripan ini maksudnya apa, Bang? Tingkat kemiripan adalah lo tuh mirip baik secara sikap, secara hobi, secara latar belakang. Oh, mungkin lo anak single parent, dia juga anak single parent, lo bakal lebih klop, lebih cocok. Oh, misalkan dia kerja di bidang IT, dan lo juga kerja di bidang IT. Intinya, lo punya kesamaan dengan orang ini. Nah, yang bisa lo praktekkan ketika lo berkomunikasi dengan orang adalah lo nggak pernah mungkin bisa 100% sama dengan seseorang. Tapi ketika lo menemukan ada kemiripan antara lo sama dia, ini yang kalau lo tahu ya, kalau belajar matematika, ada irisan di tengah-tengah dua lingkaran, itu berarti adalah hal yang dimiliki sama lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, irisan ini itu harus lo bicarakan atau lo bawa ke permukaan dengan orang tersebut. Contoh, misalkan lo sama gue tahu lo nggak suka boxing, tapi gue tahu lo suka sepak bola. Dan gue juga tahu gue juga nggak suka sepak bola. Tapi kita sama-sama suka topik filsafat misalkan. Wah, nemuin nih pertengahan antara lo sama gue. Nah, gue daripada gue ngajak ngobrol tentang boxing atau lo ngajak gue ngobrol tentang sepak bola, gue bakal ngajak lo ngobrol di topik filsafat. Nah, kenapa? Karena secara amigdala, ketika lo ngomongin topik-topik yang dia suka, tapi lo juga suka sama topiknya, otak dia bakal merasa, wah, kalian berdua mirip. Padahal belum tentu mirip. Belum tentu. Mungkin ada perbedaan. Nah, cuman nggak penting. Intinya adalah, setiap kali kita berbicara dengan siapapun itu, bicarakan topik yang memang dia sukai dan kita sukai. Atau kita tonjolkan, oh, lo juga tinggal dari Tangerang. Oh, gue juga sama dari Tangerang. Tonjolin sama. Oh, lo di bidang IT, bro. Sama gue juga di bidang IT. Oh, lo di bidang... Oh, lo OT tapi... Oh iya, gue mah gak di OT. Gue mah... Tapi sama-sama IT. Maksud gue, poinnya adalah lo menonjolkan hal-hal yang memang lo sama dia itu mirip. Intinya lo bilang, oh kita mirip. Dah, itu doang simpelnya. Dan ini bakal bikin siapapun yang ngobrol sama lo, itu jadi betah ngobrol berjam-jam sama lo. Bahkan nggak sabar pengen ketemu sama lo. Konsep yang keempat itu adalah ketika lo minta tolong, pastikan lo menggunakan template ini. Satu itu perintah plus alasan. Jadi dari sudut pandang psikologi, again dari Robert Cialdini juga, Cialdini Principle. Robert Cialdini itu mengatakan bahwa ketika lo memberikan sebuah permintaan, cenderungnya 80% bahkan orang bakal bilang iya atau nurutin yang lo minta kalau lo kasih dia alasan. Bang, maksudnya apa? Contohnya gini, kalau lo misalkan pengen jago berkomunikasi, yuk join di Stanley Academy. Lo lihat ya, itu namanya gue kasih alasan plus perintah. Kalau lo pengen bisa berkomunikasi dengan lancar dalam 30 hari, yuk join Stanley Academy. Oke, daripada gue bilang kayak, yuk join ke Stanley Academy, lo bakal cenderung kayak, hah? Tapi kalau gue kasih alasan, lo bakal cenderung untuk bilang iya ke apa yang gue minta. Bahkan dari penelitian psikologi Robert Cialdini, dia ngelakuin sebuah eksperimen di mana dia menciptakan sebuah antrian gitu antara orang-orang yang memakai mesin fotokopi. Tapi orang di belakang itu bilang ke orang di depannya kayak, bro, sorry bro, gue boleh duluan nggak bro? Aduh, gue lagi mau ada interview kerja nih. Orang di depannya bakal kayak, oh iya, yaudah. Tapi kalau dia bilang, bro, sorry bro, gue boleh duluan nggak bro? Bro, please lah, sorry bro. Adalah dia ngomong kayak gitu, dia bisa nambahin alasan. Oh, entah gue pengen pup lah. Oh, misalkan gue lagi ditungguin sama pacar gue lah. Intinya dikasih alasan dan bakal kayaknya nggak make sense. Kayak lo cuma bisa bilang kayak, bro, sorry bro, gue boleh duluan nggak bro? Gue lagi males ngantri nih soalnya. Seenggaknya orang bakal cenderung bilang iya ke yang lo minta kalau lo ngasih alasan. Nah bang, kenapa bisa kayak gini? Karena dalam otak manusia ada sebuah sistem yang namanya itu reason and justification. Bang, reason and justification ini maksudnya apa? Gini, ketika otak manusia menerima sebuah respon stimulus, mereka bakal memikirkan, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Nah, itu namanya reason. Jadi, mereka bakal mencari alasannya itu apa bisa kayak gitu. Jadi, mereka harus menjustifikasi apa yang mereka lakukan. Nah, ketika lo memberikan sebuah informasi kepada seseorang yang dapat menjustifikasi tindakan mereka, kalau mereka ngelakuin apa yang lo minta mereka lakuin, ini bakal lebih efektif daripada lo cuma ngasih perintah doang. Sesimpel kayak misalkan, yang bikinin Indomie dong, perut aku lapar nih, kayaknya aku mah deh. Daripada lo bilang kayak, yang bikin aku Indomie dong, ih sok banget nih orang. Nah itu contoh trik komunikasi yang sering juga bisa lo gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya dari komunikasi adalah ngomong lebih pelan, bikin orang lebih mendengarkan omongan lo. Pada dasarnya otak manusia itu memerlukan waktu untuk mencerna apa yang lo bicarakan. Kayak lo ibaratnya kayak nyuapin bayi lah. Kalau lo nyuapinnya pelan, pas sama takarannya, oh dia makannya enak bayinya.
oh telan udah habis, nah masukin lagi, nanti ditelan, oh habis lagi, masukin lagi. Nah, ini berbeda kalau seandainya lo tuh langsung masuk kok, masuk. Akhirnya kesedek gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, maka bayinya akan ngerasa, aduh, enak banget nih, udah makan, nggak mau makan lagi ya, udah pusing apa. Ini sama dengan komunikasi. Ketika lo ngomong terlalu cepat, bayangkan nasi yang lo masukin itu ke mulut bayi ketika lo nyuapin makan, itu kata-kata lo di otak lo bicara. Nah, kalau kebanyakan kata-kata yang lo sampaikan dalam intensitas yang cepet banget, wow, ditembak pakai EK gitu kan, 47, orang itu bakal bingung apa sih yang lo bicarakan. Tapi kalau lo ngomongnya pelan-pelan, masukinnya ke pikiran dia pelan-pelan, ini bakal ngebantu banget lawan bicara lo bisa mudah paham apa yang lo bicarakan. Tapi bang, gimana caranya gue ngomongnya lebih pelan? Nah ini pertanyaannya. Gini, ngomong lebih pelan berarti adalah lo ngomong 3-5 kata per ucapan. Bang, itu kayak gimana? Kayak gini misalkan. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, gue bakal, nah itu ngomong 3-5 kata per ucapan. Ketika lo ngomong 3-5 kata per ucapan, lo bakal memperjelas sisi pesan lo bahkan 180 kali lipat. Dan untuk yang kelima dan yang keenam adalah meningkatin daya tarik tanpa satu patah kata pun. Oke, dulu gue mikir fashion itu gak penting. Tapi sekarang pas gue udah belajar komunikasi, fashion itu penting. Oke, lo bakal di-treat atau diperlakukan sama orang berdasarkan cara lo berpakaian. Serius, ini namanya halo effect. Nah, bang, gue tuh harus ngapain aja bang? Lo harus pakai baju satu yang rapi. Itu bakal bikin orang ngerasa lo lebih dewasa, lo lebih punya pengalaman, lo lebih kompeten, lebih kredibel. Cek fenomena psikologi namanya halo effect. Yang kedua, lo juga bisa pakai namanya parfum. Nah, parfum ini berhubungan dengan olfactic communication. Dalam penelitian psikologi juga, ketika lo pakai parfum, singkatan lo tuh bakal kelihatan lebih kompeten, lebih tampan, lebih ganteng, lebih kaya, dan juga bikin orang jadinya lebih suka ngobrol sama lo. Jadi again, ketika lo pakai parfum, lo pakai baju yang rapi, ini bakal bikin orang lebih menghargai lo, sehingga bakal lebih pengen juga ngobrol sama lo, bahkan mendengarkan setiap perkataan lo. Nah by the way, kalau misalnya lo pengen bener-bener nih investasi skill komunikasi dalam 30 hari doang, bahkan bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, belibet, dan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang ya yang lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa join aja di Stanley Academy 3 Hour Communication. Di sana kita udah ngebantu 1000 orang lebih mengasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan jika dalam 30 hari ini lo gak ada perubahan apapun, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik untuk investasi skill komunikasi, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.